75 tahun Indonesia merdeka, mutu pendidikan kita masih tertinggal jauh dari negara lain. Padahal kualitas pendidikan yang rendah mempengaruhi lapangan kerja. Saat ini Indonesia berada di posisi ke-108 di dunia dengan skor 0,603. Kualitas pendidikan di tanah air berada di bawah Palestina, Samoa, dan Mongolia. Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia, angka pengangguran lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi di Indonesia 2 kali lipat dari lulusan sekolah dasar. Bank Dunia melihat meskipun jumlah lulusan sekolah di Indonesia bertambah, namun tingkat kompetensi dan mutu lulusannya tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Problem di dunia pendidikan kita juga diperparah dengan masih timpangnya fasilitas pendidikan dan akses untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan ini semakin terlihat jelas di tengah pandemi COVID-19 yang memaksa proses belajar mengajar harus dilakukan secara daring. Ketertinggalan mutu pendidikan kita juga tidak terlepas dari masih rendahnya kualitas guru dan tenaga pendidik. Meskipun pemerintah terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan mereka, hasilnya belum dapat dilihat dalam waktu dekat ini. Pemerintah Presiden Joko Widodo bercita-cita mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang menguasai iptek, terampil, pekerja keras, dan dinamis pada tahun 2045. Cita-cita itu baru dapat tercapai jika pemerintah benar-benar memberikan perhatian serius pada sektor pendidikan. Lalu seperti apa formula yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan kita? Butuh berapa lama lagi agar pemerataan akses pendidikan di Indonesia dapat terwujud? 75 tahun Indonesia merdeka, pendidikan kita belum benar-benar merata. Sementara mutu pendidikan kita seolah jalan di tempat. Apa kendalanya? Untuk membahasnya kita terhubung bersama Wasekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, ada Pak Dudung Abdul Qodir, dan nanti juga akan bergabung ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia periode 1993 sampai 1998, ada Pak Wardiman Djojonegoro. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak Dudung. Assalamualaikum Bapak Tisya, selamat siang dan sehat ya Pak. Ya sehat, alhamdulillah. Ya, kita sapa kemudian ada Pak Wardiman Djojonegoro. Pak Wardiman. Ya, assalamualaikum. Sehat, terima kasih. Sehat Prof. Iya, kita harap semuanya baik-baik saja ya sampai saat ini. Oke, kita ke Pak Wardiman mungkin ya terlebih dahulu. Pak Wardiman, 75 tahun Indonesia merdeka. Anda melihatnya seperti apa potretnya dari Anda menjadi Menteri Pendidikan, kemudian sampai dengan sekarang, seperti apa perkembangannya? Pertama kali saya minta maaf, saya sudah lama pensiun. Jadi saya tidak dalam suatu posisi untuk memberi pendapat. Ya, karena itu saya minta izin kepada Berita Satu dan juga para pemirsa, lebih baik saya kutip pendapat dari sebuah instansi yang prestisnya paling tinggi di dunia, yaitu Bank Dunia. Karena Bank Dunia setiap 4 tahun membuat survei mengenai pendidikan tidak saja Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi di depan saya ini ada survei tahun 14 dan survei tahun 18. Meskipun jauh, tapi masih sangat relevan. Ya, misalnya, poin pertama dari Bank Dunia itu adalah Indonesia telah mengalami kemajuan yang besar dalam pendidikan. Jumlah yang sekolah di SD meningkat, yang SMP juga mendekati 100%, SMA, dan juga jumlah mahasiswa SD 1 sampai S3 juga meningkat. Jadi itu berita bagusnya dari Berita Dunia. Kemudian apa hubungan, ini Bank Dunia ya, apa hubungan antara pendidikan dengan ekonomi? Nah, menurut Bank Dunia, ekonomi itu perlu ditingkatkan produktivitas ekonomi dari Indonesia atau dari sebuah negara, dan produktivitas itu dilakukan oleh manusia, oleh SDM. Dan SDM yang bagaimana? SDM yang bermutu, yang berkompetensi. Itu yang pertama dari Bank Dunia. Yang kedua dari Bank Dunia adalah pertumbuhan PDB di atas 5% akan mengurangi tingkat pengangguran.
untuk menghindari middle class trap atau perangkap middle class yang dialami oleh negara-negara lain seperti Brasil, Meksiko, Afrika Selatan sejak tahun 80, karena mereka mencapai middle class tahun 80-an, maka pertumbuhan harus di atas 5%. Dan kita pernah didengung-dengungkan bahwa kita akan menjadi negara besar pada tahun 30, 20. Nah, menurut Bank Dunia, kalau mau menjadi negara besar dan kuat dalam ekonomi, pertumbuhannya harus sedikitnya 9%. Ya, jadi itu adalah dari Bank Dunia. Yang ketiga dari Bank Dunia adalah kualitas ya, pendidikan mempengaruhi lapangan kerja. Bank Dunia dalam surveinya 14 dan 18 menyatakan bahwa 65% dari lapangan kerja baru yang diciptakan selama tahun-tahun ini hanya dalam sektor low productivity. Jadi produktivitas rendah, artinya nilai tambah yang rendah. Nah, mestinya nilai tambahnya tinggi seperti beberapa negara tetangga kita. Peningkatan ekonomi berarti juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Marilah kita lihat perbandingan dari Bank Dunia. Gitu. Tenaga kerja Indonesia produktivitasnya $5.600, bagus, besar. Tetapi Malaysia tetangga kita 15.000, ya hampir 3 kalinya atau 4 kalinya. Sedangkan Thailand itu adalah 1,5 lipat. Nah, jadi ini yang dilihat hasil dari salah satu pendidikan lah. Sebab ekonomi tidak saja oleh pendidikan dan manusia, tapi oleh peraturan-peraturan yang lain. Ya, jadi competitiveness, nah ini. Bagaimana suatu negara itu kompetitif sehingga barangnya bisa laku dengan harga murah, dengan kualitas yang tinggi. Indonesia menduduki nomor 64 dari 137 negara. Thailand lebih bagus nomor 58 dan Malaysia 79 dan Vietnam yang baru bangun itu lebih tinggi sedikit. Ya. Nah sekarang Bank Dunia pergi ke pendidikan. Ya. Proses pendidikan sejak reformasi menunjukkan kemajuan dalam pengembangan maupun dalam akses. Tetapinya ini yang penting. Menurut Bank Dunia, functional literacy atau literasi fungsional, jadi untuk anak-anak umur 15 tahun ke atas di survei Indonesia masih 55%. Coba negara yang baru merdeka dari perang, Vietnam tahun 73 selesai perang, dia literasinya sudah 10%. Kita masih 50% coba. Jadi masih banyak yang harus dikejar menurut Bank Dunia. Meskipun reformasi pendidikan, sebentar aja. Silahkan teruskan. Oke, kalau kita melihat tadi kan cukup komprehensif ya tadi penjelasannya terkait dengan potret pendidikan kita di 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau digambarkan secara spesifik, kira-kira seperti apa sebenarnya perbedaan antara waktu Pak Wardiman menjabat sebagai Menteri Pendidikan, kemudian kita bandingkan dengan potret pendidikan kita sekarang ini. Seperti apa sebenarnya perbedaan yang cukup signifikan bisa dikatakan seperti itu? Yang bagus dong. Yang bagus adalah akses di zaman saya itu masih rendah. Sekarang akses SD, SMP, SMA makin tinggi. Itu yang bagus. Gitu. Nah, yang susah diukur adalah mutu. Gitu. Karena survei untuk mutu tidak ada. Yang ada tadi Bank Dunia secara umum, mutu secara umum yang namanya literasi tadi. Indonesia, ya zaman saya belum ada survei literasi itu, jadi saya tidak bisa membandingkan. Ya, oke, itu aja 2 saja jawaban.
Oke, berarti terkait dengan survei literasi sebenarnya belum bisa dibandingkan seperti itu, tapi terkait dengan akses yang makin tinggi, tapi juga yang menjadi PR sekarang adalah terkait dengan mutu SDM seperti itu dan juga terkait dengan bagaimana pendidikan kita ini terus berkembang setiap tahunnya. Kita ke Pak Dudung mungkin ya, Pak Dudung. Ya. Ya, melihat data ataupun tadi ada penjelasan yang komprehensif dari Pak Wardiman terkait dengan potret pendidikan kita, kemudian dibandingkan tadi waktu saat Pak Wardiman menjabat sebagai Menteri Pendidikan, kemudian dibandingkan dengan sekarang adalah terkait dengan akses yang makin tinggi, itu dikatakan merupakan hal yang bagus, kemudian juga ini terkait dengan mutu SDM. Dari PGRI sendiri melihat hal ini seperti apa pendidikan kita? Terima kasih Mbak Patricia dan terima kasih Prof. Wardiman. Ini guru saya. Penasehat kami ini, beliau, terima kasih Prof. Dihantarkan diskusi ini, mudah-mudahan semakin menarik. Saya setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Bahwa hasil penelitian dan hasil yang disampaikan oleh Bank Dunia ini harusnya menjadi inspirasi kita untuk dijadikan sebuah kebijakan yang akhirnya menyelesaikan masalah. Saya diajarkan oleh Prof. katanya, selalu kalau menyelesaikan masalah itu bukan how to create the new problem, tapi how to solve the problem. Begitu ya, Prof? Ya. Nah, ini yang saya setuju. Berawal dari bonus demografi bahwa kita dari mulai hasil penelitian Bank Dunia kita itu semakin berkembang dari jumlah peserta didik, dari jumlah sekolah, dari jumlah prasarana. Tapi Prof, saya melihat data dari Kemendikbud bahwa pengembangan sekolah terkait mutu sekolah itu mutu berawal dari pelayanan, begitu Prof ya. Mutu adalah bagaimana melayani. Nah, dari pelayanan ada hal yang harus kita syaratkan kepada masyarakat, yakni ada 8 standar nasional pendidikan. Nah, disasar dari situ pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia berdasarkan data dari Kemendikbud bahwa kita masih punya PR besar, Prof. Bahwa SD saja sekolah yang tidak memiliki prasarana lengkap itu berjumlah 43%, Prof. Itu SD. SMP itu 35%. SMA 89%, SMK 90%. Artinya apa? Ada hal yang harus kita kerjakan segera untuk bisa meningkatkan pelayanan untuk menyelesaikan kabar gembira dari Bank Dunia itu. Jadi kami PPPGRI menyoroti kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan visinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mendukung visi dan misi Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar, kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah ini Prof, kalau kita tidak urut dari awal, dari 8 standar nasional pendidikan, ini kita akan sulit sekali mengejar tadi. Dari persoalan literasi saja kita kalah jauh. Dari persoalan mutu yang terkait dengan hitung. Dari PISA kita sangat jauh. Dari PISA, Prof. Kemudian dari negara berkembang, hasil penelitian dari Bank Dunia juga. Dari 15 yang diteliti, Indonesia menjadi peringkat terakhir, Prof. Ini persoalan yang harus segera ditarikan, padahal menurut Prof, hari ini akses itu sangat mudah. Kalau kita mau. Hari ini kita akan melakukan apapun sangat mudah kalau kita mau. Kuncinya adalah bagaimana kita menyatukan sekat-sekat yang ada untuk kita berpikir mencapai tujuan pendidikan nasional. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Menurut PGRI begitu, Prof. Kita harus break sejenak dan pemirsa, ini juga sayang sekali ya karena dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga belum bisa hadir bergabung dengan kita dan memberikan sedikit pemaparan mungkinnya terkait dengan potret pendidikan kita. Namun di segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari segi mutu maupun juga kualitas. Sesaat lagi.